Oke cuy, gue baru aja nemuin berita yang ngagetin. Ini berita baru aja gue temuin kemarin sebenarnya, tanggal 12 Februari 2025. Dimana kalau misalnya yang gue lihat, ini berita udah ada dari tanggal 10 Februari 2025. Gue pengen video ngopi ini itu sampai ke Om Fajrul FX dan dia menjelaskan secara rinci apa maksud dari berita ini. Karena kalau misalnya lu semua tanya ke gue apakah ini bidang gue, expertise gue, jawabannya kagak. Gue cuma baca berita yang emang menarik, terus abis itu gue lempar ke lu semua biar kita diskusin bareng-bareng. Emang beritanya tentang apa sih Bang Ray? Jadi beritanya itu di-share sama akun Break News di Twitter, yang bilang katanya Oxford Scientist itu sudah mengklaim menemukan teleportasi menggunakan komputer super kuantum. Lu bayangin, kalau misalnya lu lihat judulnya dong, lu bakal mengira kalau misalnya manusia sekarang udah bisa menggunakan jurus teleportasi, sama seperti Hokage keempat, sama seperti main karakter Genshin ya, tinggal nyentuh patung habis itu pindah tempat, sama seperti main karakter yang ada di film Jumper gitu ya, lu tinggal ngelihat pemandangan habis itu bisa langsung pindah tempat gitu ya, atau mungkin kayak Marvel gitu bisa pindah ke satu ke tempat yang lain gitu, atau film-film Doraemon gitu ya. Apakah para peneliti Oxford beneran bisa melakukan seperti itu? Selamat datang di Ngopi, ngobrolin personal internasional, dan kita bakal ngomongin soal teleportasi yang katanya baru saja ditemukan sama para peneliti Oxford menggunakan quantum superkomputer. Ini agak sedikit teknikal dan ini agak sedikit saintis. Gue harus disclaimer dulu kalau misalnya gue bukan orang yang ahli untuk menjelaskan ini. Jadi gue sangat amat berharap kalau misalnya lu bisa ngambil referensi lain untuk berkomentar, juga berpendapat di kolom komentar nanti. Nah, jadi sebelum kita langsung masuk ke dalam beritanya, oke, ini berita yang gue temuin. Tapi gue juga nggak usah khawatir, gue juga nge-cross check beberapa berita-berita lain gitu ya di luar negeri, dan emang banyak juga yang udah ngeberitain. Dari Quantum Insider pun udah ngeberitain Oxford University team makes connection to build a quantum supercomputer. Ada juga dari Independent yang bilang kalau misalnya breakthrough as Oxford scientists achieve teleportation with quantum supercomputer. Bahkan dari Futurism juga udah diberitain. Jadi banyak banget media massa internasional ngeberitain kalau misalnya katanya para peneliti Oxford sudah menemukan cara agar kita bisa menggunakan yang namanya teleportation atau teleportasi. Nah, untuk mencari tahu arti yang sebenarnya tentang teleportation ini, tentang berita-berita yang berhubungan dengan Hirashi no Jutsu ini, kita harus sama-sama cari tahu dulu apa itu istilahnya quantum computer. Kenapa? Karena banyak banget berita-berita di sini mengabarkan kalau misalkan para peneliti Oxford berhasil menemukan teleportation karena quantum komputer. Jadi apa itu quantum komputer? Gue bakal jelasin secara simpel dan juga gugaga gitu ya, bahasa bayi. Tapi buat lo semua yang pengen cari tahu lebih dalam lagi, lo bisa nonton videonya Mbak Cleo Abram. Dia menjelaskan secara rinci dan menurut gue bagus banget analoginya. Dan video ini juga berkolaborasi dengan Marques Brownlee. Lo tau dia siapa? Dia David Gadgetinnya luar negeri gitu ya, review HP, gadget dan segala macam gitu ya. Dimana Mbak Cleo dan juga Mas Marques Brownlee ini berkunjung ke kantor IBM. Mereka juga sedang mengembangkan superkomputer ya, quantum komputer gitu ya. Dan lu bisa lihat penampakannya kayak gimana. Oke, dan kenapa disebut sebagai quantum komputer? Apanya yang quantum? Quantum kan kalau misalnya lu nonton di film Ant-Man kan kecil gitu ya, kayak subatomic, bener-bener kecil banget. Quantum sendiri kan punya arti bagian yang paling kecil dalam sebuah bagian, ya nggak sih? Nah, di sini juga dijelasin nih dari Tech Target, gue juga sempat nyari tahu gitu. Smallest discrete unit of a phenomenon. Jadi kalau misalkan ada yang namanya quantum light atau cahaya kuantum, berarti kuantum cahayanya itu adalah photon. Dan kalau misalkan quantum of electricity atau kuantumnya dari listrik itu merupakan elektron. Jadi bagian terkecil dari sebuah bagian, itu kayak gitu. Nah, nanti gue bakal jelasin juga kenapa disebut sebagai quantum komputer meskipun perangkatnya gede banget gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya buat lo yang pengen cari tahu apa itu quantum komputer menggunakan bahasa Indonesia dan menurut gue bagus banget penjelasannya, lo bisa lihat videonya Mas Tech and Tips. Dia ngejelasin tentang apa itu quantum komputer, di mana dia ngejelasin secara teknikal tapi general juga, yang menurut gue bagus banget gitu ya penjelasannya tentang quantum komputer. Jadi intinya apa itu quantum komputer? Quantum komputer merupakan sebuah komputer yang lebih canggih, yang lebih efisien, yang lebih modern dibandingkan komputer konvensional. Oke, tapi ada dalam tanda kutipnya. Meskipun lebih canggih, meskipun lebih modern dan lebih cepat gitu ya pemrosesannya, dia nggak bisa dikatakan bisa bersaing dengan komputer konvensional juga, sebab secara fungsinya itu terbatas. Kalau misalnya komputer konvensional, itu fungsinya ya bisa berbagai macam seperti yang udah kita rasain gitu. Nonton film, main game, dan segala macam. Sementara komputer kuantum meskipun lebih cepat, meskipun lebih OP, lebih powerful, dia nggak bisa melakukan hal yang sama dengan komputer konvensional. Dia itu berfungsi untuk mencari dan juga melakukan simulasi permasalahan-permasalahan dan juga apapun emang pengen sedang dilakukan sama para peneliti. Kayak misalkan pengen mencari material baterai yang lebih efisien, tahan lama dan segala macam. Nah, itu diprosesnya menggunakan quantum komputer. Kalau misalnya pengen mencari kayak medical
medicine gitu ya, obat-obatan yang emang senyawanya masih belum ditemuin gitu, yang senyawanya masih belum bisa dicari secara efisien, bisa menggunakan kuantum superkomputer. Nah, kenapa disebut komputer kuantum meskipun kalau misalnya di perangkatnya itu lebih gede dibanding PC gua? Apanya yang kuantum? Nah, apanya yang kecil dibanding dengan komputer konvensional? Jadi yang kecilnya itu adalah unit informasi datanya. Kalau misalkan komputer konvensional itu menggunakan unit satuan bit 01 binary, benar atau salah. Jadi kalau misalnya emang komputer konvensional memproses sesuatu, itu logiknya adalah benar dan salah. Jadi 0 dan 1. Sementara kalau misalnya komputer kuantum itu yang gue baca dari beberapa artikel, itu dia satuannya itu qubit. Oke. Hasil dari penyelesaian permasalahan itu nggak benar dan salah, tapi di kuantum komputer itu ada istilah lain yang namanya superposisi. Jadi ada presentasi kalau misalkan ini tuh jawabannya benar secara 0,6% dan salah di beberapa persen. Nah, kalau misalkan secara gambarannya gitu ya, lu bisa tahu kalau misalkan kuantum komputer, gue gambarnya udah kayak orang bener gue. Sorry, kalau misalkan komputer konvensional, setiap kali ada permasalahan itu pasti hasilnya 0,1, benar salah. Oke, yes or no. Nah, sementara kalau misalkan kuantum komputer itu kan satuannya qubit. Nah, qubit ini maksudnya adalah dia itu punya superposisi di mana jawabannya nggak selalu benar dan salah. Jarum panjangnya nggak cuma ke atas bawah, tapi dia bisa aja ke samping, bisa aja ke tengah, bisa aja ke tenggara dan segala macam. Itu yang disebut sebagai kuantum komputer. Jadi lebih canggih dalam pemrosesan datanya dibandingin sama komputer konvensional. Kalau misalkan komputer konvensional itu informasi datanya dalam satuan bit benar salah. Kalau misalkan komputer kuantum itu ada istilah yang namanya superposisi. Jadi belum tentu 1 dan belum tentu 0 kayak gitu. Dan itu semua dikemas dalam satuan informasi qubit yang lebih kecil dibanding bit. Oke, secara teknikal dijelasin sama videonya Tech and Tips, oke. Jadi istilahnya yang lebih kecil itu. Jadi meskipun perangkatnya lebih gede, oke, tapi lo harus tahu ya, ini perangkat komputer kuantum yang gede ini sebenarnya bukan komputernya. Komputer itu lebih kecil sebenarnya kayak prosesor. Oke. Ini yang gede merupakan cooling sistemnya. Kalau misalnya di komputer konvensional itu ibarat kayak air coolernya lah, nah ya kayak gitu, atau liquid coolernya. Ya, jadi kalau misalkan di kuantum komputer ini karena emang pemrosesannya itu benar-benar ultra efisien dan juga ultra ribet dan juga detail gitu ya. Jadi harus diproses, harus diaktifkan dengan menggunakan cooling system yang dingin banget sampai pada akhirnya bisa menahan panas yang emang muncul dalam komputer kuantum. Nah, itu sedikit penjelasan tentang komputer kuantum dan juga perbedaannya dengan komputer konvensional biasa. Sekarang kita bakal masuk ke dalam inti dari topik ngopi ini. Jadi teleportation apa yang dimaksud? Apakah teleportasi yang sama seperti yang kita lihat di film-film, bisa memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain hanya dalam hitungan detik menggunakan komputer kuantum? Jawabannya salah gitu ya. Jadi kalau misalnya lu baca judul beritanya doang, itu bener-bener bakal berpikir kalau misalnya pada akhir kita bisa berpindah tempat gitu, dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Kayak banyak banget bule-bule juga yang kemakan gitu sama judulnya. We got teleportation before GTA 6. Damn. Tapi kalau misalnya lu baca inti dari beritanya, isi dari beritanya, lu bakal tahu kalau misalkan teleportation yang mereka maksud itu adalah akhirnya para peneliti Oxford bisa menemukan cara agar komputer kuantum itu menteleportasikan datanya ke komputer kuantum yang lain menggunakan quantum network. Istilah gugaganya adalah akhirnya kuantum komputer bisa mentransfer data sama seperti komputer konvensional menggunakan internet dalam mengupload dan juga menerima data. Jadi intinya teleportation yang dimaksud dalam berita-berita ini merupakan teleportation data antara komputer kuantum satu dengan komputer kuantum yang lainnya, bukan menteleportasikan diri lu sendiri atau material fisik dari satu tempat ke tempat yang lain hanya dalam hitungan detik aja kayak di film-film kayak gitu coy. Cuman kalau misalnya lu pikir-pikir gitu ya, kayak transfer data itu termasuk teleportasi gak sih? Kayak misalnya kita ngechat WA gitu segala macam, pada akhirnya langsung diterima gitu sama orang, itu termasuk teleportasi data gitu men. Ya mungkin suatu saat nanti kita bisa teleportasi beneran secara fisik, kita gak ada yang tahu gitu. Dan emang meskipun bukan teleportasi fisik, cuman quantum teleportation ini bener-bener berguna juga buat perkembangan komputer kuantum ke depannya gitu ya. Karena udah bukan rahasia umum lagi kalau misalnya komputer kuantum itu sedang dikembangkan sama antar negara yang emang membutuhkan solusi dari permasalahan masing-masing. Kayak misalnya untuk efisiensi baterai kan, abis itu penyelesaian enkripsi dan segala macam gitu ya. Bahkan perusahaan-perusahaan swasta kayak misalkan Google, IBM dan segala macam pun sedang mengembangkan komputer kuantum.
Jadi gimana pendapat lu semua tentang hal ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue tahu kalau misalnya gue tuh masih kurang banget dalam menjelaskan komputer kuantum ini. Jadi buat kalian semua yang lebih ngerti tentang IT dan segala macam, silahkan tulis di kolom komentar pendapatnya kayak gimana. Gue cuma ngebuka ruang diskusi di sini. Jadi sorry kalau misalnya emang ada sedikit kesalahan dari penjelasan dan segala macam. Gue sangat amat menerima setiap kritikan dan juga masukan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak udah mendengarkan yapping gue mengenai berita yang mengagetkan ini. Dari judul emang kentut banget gitu ya. Gue kira kita bener-bener bisa Hansin kayak gitu, tapi ternyata transfer data. Oke. Tapi ini merupakan science dan juga perkembangan keilmuan kita. Jadi kita harus benar-benar respect sama para peneliti yang udah bisa melakukan ini gitu. Jadi terima kasih banyak buat lu semua yang udah nontonin, dan terima kasih banyak buat lu semua yang udah dengerin apping gue selama beberapa menit. Kalau misalkan kalian suka jangan lupa buat like, kalau misalkan kalian semua belum subscribe jangan lupa buat subscribe. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di next video. Bye bye.